kalau bagi saya kita berternak sudah bisa membantu perekonomian keluarga, dan bagi saya sudah sukses. Dan yang kedua, sukses saya itu ya saya bisa mengajak, memotivasi teman-teman dan bisa mendampingi teman-teman yang mungkin peternak pemula untuk bisa menjadi peternak yang sesuai dengan harapan, yaitu bisa membantu pendapatan rumah tangga. Nah, kalau saya lebih kepada telaten ya, artinya telaten ya, kita nikmati prosesnya karena kita bermainnya di makhluk yang bernyawa, harus belajar ikhlas dulu. Konsisten, artinya konsisten, jangan sampai apabila ayamnya mati 1, mati 2, mati 3, udah habis itu udahlah, mungkin itu bukan value-nya saya. Itu untuk beternak ini ada 3 kalau menurut saya. 1 ilmunya, yang kedua adalah marketnya, yang ketiga adalah modalnya. Karena kalau 3 ini salah satunya belum ada, agak susah. Nanti yang ada kita gulung tikar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Wiwit Santosa ya. Untuk kebetulan saya di sini sebagai owner atau pemilik peternakan Elba, namanya Pamujan Farm, di Jalan Arsa Dimeja, RT 2 RW 12, Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Ya, kebetulan untuk peternak ayam Elba atau ayam kampung petelur ini saya dimulai dari bulan September ya, 2024. Artinya sudah 1 tahun lebih. Saya manfaatkan lahan kosong sebagai usaha sampingan saya. Nah, ya, untuk jumlah indukan alhamdulillah 100 ekor. Kebetulan saya memakai kandang semi umbaran, 1 kandang ukuran 2 meter kali 1,5 itu isi 1 jantan 10 betina. Jadi ini kebetulan untuk telurnya kita manfaatkan untuk bikin DOC atau anakan, yang sebagian nanti kita jual ke warung atau ke sekitar kita. Awal mula saya tertarik Elba itu sebenarnya lebih kepada 1 kos pakan, yang kedua kita panennya harian. Nah, dengan kos pakan yang hanya 70 gram per ekor per hari, kalau kita ayam 100 kita hanya butuh 7 kilo. 7 kilo kebetulan harga di pakan di Purwokerto, pakan indukan atau pakan petelur itu 1 kilonya sekarang kurang lebih 6.800 per hari ini. Mereknya New Hope ya, New Hope H83. Terus kita panennya harian, artinya hari ini kita makan, hari ini juga atau hari itu juga ayamnya bertelur. Tapi kalau kita ayam berdaging kan harus siklusnya harus 2 bulan mungkin ya, 2 bulan baru panen, nanti mulai lagi panen lagi, seperti itu terlalu lama. Kalau untuk rank telur ayam Elba di tempat saya hampir di 70-80% lah. Kalau untuk cara berternaknya saya lebih kepada alami ya, artinya alami karena kebetulan saya sebagian waktu sudah ada di kantor, dari berangkat jam setengah 7 pagi, pulang nanti sudah setengah 4. Jadi kalau pagi kita kasih makan seperti biasa normal di jam 6 sampai jam 7, nanti sore jam 3 sampai jam 4. Untuk pakannya kan 2 kali, jadi 70 gram ini dibagi 40% pagi, 60% sore, itu di kandang saya. Mungkin dari teman-teman juga ada yang mungkin memakai yang 30% pagi, 70% sore juga bisa. Kalau untuk memaksimalkan telur ataupun produktivitas, ya tentunya dengan pakan yang sesuai, protein yang sesuai. Tidak perlu mahal, tapi untuk proteinnya sesuai, ditambah mungkin dengan vitamin. Yang ketiga, kesehatan ayam dari kebersihan kandang, liter yang bersih, yang sehat, tidak lembab, tidak bau, lingkungan yang dari sirkulasi udara, terus sinar matahari. Nah, itu juga mempengaruhi seperti itu. Yang mungkin berikutnya juga vaksin juga perlu 3 bulan sekali yang rutin kalau skalanya hanya mungkin sudah sampai 100. Tapi kalau hanya skala rumahan, hanya cuman untuk ketahanan pangan, vaksin tidak begitu perlu ya, opsional lah bahasanya, itu opsional, bisa divaksin dan bisa tidak. Yang penting untuk kebutuhan suplemennya seperti jamu ya, jamu-jamuan itu malah lebih bagus. Untuk jantan dan betinanya itu pemilihan ayam petelur ini atau ayam Elba ini sebenarnya bisa dimulai dari DOC ya, tapi kebetulan di Pamujan Farm belum bisa untuk sexing dari DOC jantan dan betinanya. Umur 1 bulan sebenarnya sudah mulai kelihatan untuk jantan dan betinanya. Untuk pemilihan indukan yang bagus ataupun pejantan yang bagus nanti sudah dimulai masa-masa siapan atau mungkin hampir 4 bulan. Nanti ada seleksi warna, ada seleksi ukuran juga,
ada seleksi dari proporsional jadi badan ayam tersebut. Kalau ayam itu masuknya warna yang mungkin warna yang seragam atau warna favorit, nah itu juga salah satu agar nantinya anakannya juga warnanya juga bagus. Yang kedua, grading dari proporsional tubuhnya antara berat 1 kilo sampai 1,1 kilo nantinya, ya, itu juga perlu dipisah. Dan jantannya juga memilih jantan yang mungkin dari jenggernya itu jengger wilah, kalau bahasa kita itu yang berdiri tegak, itu yang bagus seperti itu. Dan proporsional warnanya juga warna yang bagus, artinya seragam lah. Ya, untuk penjualannya kita ada telur untuk telur konsumsi. Kalau untuk telur fertil saya belum mengeluarkan ya, karena memang masih terbatas. Telur konsumsi yang nggak masuk grading ukuran kita jual ke warung atau ke tetangga. Terus kita jual DOC atau anakan umur 3 hari. Kita juga jual untuk yang pulet atau remajaan seperti itu. Nah, jadi nanti untuk kebutuhan teman-teman yang pengen belajar, untuk teman-teman yang pengen baru memulai, ya nanti kita juga untuk bisa menyiapkan bersama juga daging untuk yang pejantannya, itu juga bisa masuk ke pedaging. Untuk produktivitas Elba sendiri sama dengan ayam-ayam yang lain atau sama dengan ayam petelur lain, produktivitasnya 2 tahun, atau tergantung juga rumatan atau rawatan lah bahasanya. Bisa lebih, bisa juga lebih singkat, itu tergantung kita merawatnya dari kecil atau merawatnya dari remaja, siapan dari mulai nutrisinya, proteinnya, pakannya, kesehatannya. Kalau itu sesuai terjaga bisa sampai 2 tahun lebih juga bisa, tapi bisa 2 tahun juga bisa, karena nanti kelihatannya di 2 tahun itu kalau produktivitasnya sudah menurun, nah itu berarti sudah di masa-masa akhir ya, atau masa-masa sudah mau selesai produksi seperti itu. Dan itu nanti masuknya ke pedaging. Jadi ayam Elba ini fungsinya multifungsi sekali, banyak banget yang kita bisa jual ya, dari telur, DOC, remaja atau pulet, siapan, indukan, dan pedaging. Jadi semuanya dari hulu ke hilir kena semua. Kalau untuk kandang itu di masing-masing kandang itu punya kelebihan dan juga punya kekurangan masing-masing. Jadi teman-teman kalau mau memakai kandang, riset dulu cocoknya kandang yang mana. Baik menentukan lokasi, menentukan budget, juga menentukan untuk sirkulasi udara dan sebagainya. Jadi kandang yang baik itu ya semuanya baik sih ya, tapi lebih menyesuaikan kepada kita itu mau ngarahnya kemana. Mau buat koloni kah, atau buat yang telur konsumsi yang pakai kandang baterai kah, atau mungkin kita boleh dibilang kandang tempat kita sempit, atau mau bikin kandang yang kalau yang sekarang itu pakai apartemen ya. Jadi kandang seperti pakai liter, tapi kita bikin 1 box atau 2 box yang tingkat seperti itu juga bisa. Jadi tapi kalau versi di Pamujan Farm sendiri ya, kebetulan saya pakai kandang koloni atau semi umbaran yang mana ukurannya 2 meter kali 1,5 untuk kapasitas 1 jantan 10 betina. Karena kita kenapa kita pakai ukuran 2 meter kali 1,5, kita menyesuaikan tempat sebenarnya, menyesuaikan tempat. Yang kedua, kita hemat budget lah ya, dalam arti kalau kita bikin 1:5 kan kayaknya skatnya banyak banget. Yang kedua, untuk 1:10 ini artinya saya menghemat 1 jantan, yang mana 1 jantan itu bisa efisiensi 70 gram per hari, dan dikalikan per bulan itu agak lumayan. Dikalikan ini kebetulan ada berapa, ada 14 kamar ya, 14 seket, artinya ada 14 jantan yang saya hemat kali 70 gram, lumayan. Yang kedua, untuk efisiensi suara, karena kalau ini dibikin 1:5, 1:6, jantannya ini terlalu banyak, artinya sampai 14 ya. Kalau pagi itu, kalau menjelang subuh itu, kalau berkokok semua itu waduh bising ya. Kalau suara kita agak susah karena tidak bisa dikendalikan kalau untuk suara, tapi dengan kita mengurangi separuhnya ya lumayan menghemat untuk kebisingannya kita. Untuk alasnya bermacam-macam ya teman-teman. Kalau saya ini kebetulan sudah hampir 1 tahun lebih ya, dari awal mula belum pernah ganti. Saya pakai sekam padi atau bahasa di sini adalah merang sama pasir. Untuk alasnya kebetulan belum diplester.
atau belum dikasih semen bawahnya, ini masih alami tanah kebetulan. Dan ini belum 1 tahun belum pernah ganti. Untuk perawatannya cukup dibersihkan 1 minggu sekali, disapu, kita semprot desinfektan seminggu 2 kali lah minimal. Di masa-masa apalagi kalau masa hujan ya seperti ini, kita semprot disinfektan 2 kali sehari. Bisa juga dengan prebiotik. Nah, alangkah pentingnya itu lagi adalah kapur dolomit. Kapur dolomit saya kasih seminggu itu 1 kali, tipisan aja nggak apa-apa. Itu untuk mengurangi bau, untuk membunuh kuman dan bakteri, untuk mengeringkan liter juga bisa. Kalau saya dari indukan ataupun dari DOC itu saya kebetulan full pabrikan. Dari DOC saya pakai 511 ya, yang protein hampir 21-22%. Terus kalau untuk pembesaran saya pakai New Hope Hike 11 KE, protein minimal 20%, protein kasar 20%. Tapi bisa juga dicampur alternatif teman-teman dengan mungkin nasi sisa ya, nasi sisa rumah tangga tapi yang memang belum terkontaminasi dengan minyak ataupun dengan sayuran. Bisa juga kalau teman-teman ada nasi karak atau nasi loyang atau nasi aking, kalau di Banyumas ini bisa juga ditambahkan untuk menambah porsi makan agar lebih cepat besar. Bisa juga ditambah daun-daunan seperti daun pepaya, daun mengkudu, daun kelor ataupun daun ubi, seperti itu juga boleh seperti itu untuk penambahan makanan. Kalau untuk yang indukan ini juga saya pakai pabrikan mereknya New Hope HL83, warnanya hijau, karena kan pakannya untuk ada yang crumble atau berbentuk tepung atau curah ya, atau yang berbentuk kecil-kecil, ada juga yang pelet. Nah, teman-teman bisa pakai yang pelet biar untuk di tempat pakannya tidak ada sisa tepung-tepungnya. Kalau untuk penjualan sekarang ya, pemasaran sekarang ya, 1 minggunya kan kita penetesan di hampir 150 lah, 150 ekor, 150 setiap minggu, setiap hari Senin. Berarti kalau 4 minggu ya sekitar hampir 400-an lah ya, 400 DOC ya. Untuk teman-teman kita kirimnya ke luar kota yang menggunakan via jasa kereta api. Kalau untuk yang pakai kapal ataupun kapal laut belum bisa, karena memang ya keterbatasan agen ekspedisi sama terlalu lama untuk pengirimannya. Namun kalau teman-teman yang masih ada jalur via kereta api, kita bisa bantu kirim-kirim. Karena kebetulan untuk DOC di Pamujan Farm ini kan bukan hanya kita jual DOC, tapi kita juga berbagi pengalaman, berbagi ilmu lah, kita sama-sama nanti belajar seperti itu. Jadi teman-teman yang pemula tidak perlu khawatir, kita juga ada garansi kematian pada saat pengiriman seperti itu. Jadi ayam DOC kita yang dari kita nanti DOC-nya sudah divaksin NDIB, yang kedua untuk usia ayam atau usia DOC itu 3 hari. Terus nanti untuk jantan betina masih campur atau random, ada garansi kematian di perjalanan, garansi packing, garansi atau free delivery dari rumah sampai dengan stasiun Purwokerto ya. Terus sama lagi free konsultasi. Ya intinya di Pamujan Farm atau saya pribadi ya berbagi ilmu, dalam arti kita ilmu nggak dibawa mati seperti itu. Kalau melihat teman-teman bisa sukses, teman-teman bisa berkembang, ya saya juga cukup senang seperti itu. Namun dari sekian banyak teman-teman yang mencoba ya ada yang gagal, ada yang berhasil seperti itu. Sebenarnya untuk pelihara ayam ini ya gampang-gampang susah sebenarnya, lebih kepada tangan-tanganan kita juga kayak gitu. Ini kendalanya sebenarnya bukan kendala ya, karena cuaca itu kan sudah memang dari kodratnya yang di atas ya. Cuman kita mengantisipasinya ya dengan memperkuat daya ketahan tubuh dari ayam tersebut mungkin dengan alternatif jamu ataupun vitamin-vitamin yang lain. Paling seperti itu sih, karena kalau musim hujan di bulan September, Oktober sampai dengan Desember ini intensitas hujan lebat, alasnya ini kan tidak kena sinar matahari, dia lembab artinya nanti dia ada bau amoniak yang naik. Nah itu juga nanti timbul bakteri dan jamur, itu biasanya seperti itu sih. Tapi itu bisa disiasati dengan itu tadi, dengan menguatkan daya tahan tubuh dari ayam tersebut dengan jamu, vitamin. Yang kedua dengan merawat alasnya, liternya ini dengan semprot disinfektan atau prebiotik
dia juga dengan tabur dolomit. Kalau penyakit yang sudah indukan ini sih kebetulan ini karena ada buras ya, putih-putih ini kebetulan belum sempat terobati. Sebenarnya bisa diobati sih dengan menggunakan sabun dan garam dicampur. Tapi kalau penyakit-penyakit yang lain sih lebih kepada senot ya, atau flu lah, bahasanya flu sama ngorok, CRD seperti itu, dengan ciri-ciri mata merah atau ada berbusa, hidung meler seperti pilek seperti itu. Tapi kalau untuk yang indukan sih aman. Kalau untuk indukan sih hampir 90% aman ya. Tapi kalau yang masa-masa rentan itu di masa-masa di umur 1 bulan sampai dengan 4 bulan, itu masa-masa rentan. Biasanya penyakitnya itu snot atau pilek. Untuk obatnya ada di toko-toko pakan juga ada sih untuk snot. Bisa juga dengan jamu ya, jamu kuteja, kunyit, temulawak dan jahe seperti itu juga bisa. Titik terendah pasti ada ya, pasti ada. Tapi kita kembali ke yang penting, ayam ini kan sebenarnya kodratnya kan satu ya, petelur ya. Jadi kita jual DOC, kita jual pulet, kita jual siapan, itu kan hanya sebagai nilai plus saja. Tapi kalau kita kembali ke anunya ya, kita jual telur. Kalau untuk telur di Purwokerto ini tidak ada masalah, berapapun sudah ada yang siap tampung. Karena kebetulan di Banyumas ini kan sudah kita bentuk ya, dengan teman-teman kita bikin satu komunitas, satu grup, satu koloni, satu wadah, yang mana teman-teman nanti ada kebutuhan telur, ada kebutuhan DOC, ada kebutuhan mungkin pulet, kebutuhan ayam untuk teman-teman bisa keluar kota dan sebagainya. Nah, kita bisa saling berkomunikasi dan saling mensupport satu sama yang lain. Apabila nanti mungkin di saat saya lagi titik terendah, mungkin di teman yang ada lagi yang butuh banyak, kita bisa saling suplai. Itu tadi telaten, konsisten. Yang ketiga, kita jalin relasi dengan teman-teman baik yang di dalam kota atau di sekitar kita juga bisa berrelasi atau bersilaturahmi dengan yang di luar kota. Karena kita kan sudah zamannya medsos ya, kita bisa juga komunikasi dengan via Facebook, via TikTok dan lain-lain untuk menjalin silaturahmi dengan teman-teman yang ada di luar sana. Kita coba dari mulai apa yang kita mampu saja. Tidak perlu kita berpikir nanti saya kepengen punya ayam banyak, boleh berangan-angan, boleh bercita-cita. Tapi tetap nikmati prosesnya dari yang terkecil dulu. Ya, dari modal terkecil dulu. Karena apa? Untuk beternak ini ada 3 kalau menurut saya pribadi ya, 3 ya. Mungkin teman-teman bisa menambahkan yang lain ya. Kalau bagi saya itu 3. Satu, ilmunya. Yang kedua adalah marketnya. Yang ketiga adalah modalnya. Karena kalau 3 ini salah satunya belum ada, agak susah. Nanti yang ada kita gulung tikar ya. Jadi pertama ilmunya dulu. Nah, kita untuk mencari ilmu bagaimana ya, kita action ya, kita praktek, dimulai dari yang terkecil. Mungkin minimal kita pelihara mungkin DOC 20. Seperti saya pelihara 20 dulu, setelah 1 bulan saya tambah jadi 100, tambah lagi menjadi 40 seperti itu DOC ya. Karena DOC perbandingannya itu jantan 50, betina 50, seringnya seperti itu. Untuk Elba, makanya ayam Elba ini jarang yang mereka probabilitasnya itu tinggi, misalkan 1000 ekor atau 500 ekor untuk check in atau pembesaran itu jarang. Karena itu tadi bebannya 50% betina, 50% jantan. Jadi itu teman-teman. Jadi untuk kalau tips saya bagi pemula sih, kuasai dulu ilmunya, yang kedua kuasai dulu marketingnya, yang ketiga baru modal nomor sekian lah, intinya seperti itu. Jadi kita coba untuk dari terkecil dulu 20 DOC, atau mungkin satu paket indukan atau satu paket pulet ataupun 2 paket pulet untuk ketahanan pangan dulu. Kalau dirasa nanti teman-teman sudah mampu, sudah bisa, nah itu baru nanti boleh gaspol. Silakan untuk mungkin menambah populasi atau menambah ayam, itu silahkan. Yang penting kuasai 3 dulu. Alhamdulillah 1 tahun ini stabil ya, karena kebetulan kan ayam ini masuknya ke petelur. Jadi ayam kampung petelur dibandingkan dengan ayam yang lokal, ayam kalau di sini namanya ayam Jawa asli atau AK ya, ayam kampung asli itu kan produktivitasnya lebih tinggi.
Artinya untuk kebutuhan telur juga lumayan tinggi, karena ini kan telur ayam kamu kan sangat bagus untuk kesehatan ya, baik untuk yang anak-anak yang masih kecil ataupun orang yang sudah tua pun atau sudah dewasa pun sangat bagus ya dikonsumsi kampung. Jadi satu rumah punya 2 kamar itu, atau 1 kamar minimal, atau minimal 1 kamar atau 2 kamar itu untuk ketahanan pangan, dan sisanya untuk dijual di sekitar sini sudah cukup lah ya, sudah cukup. Jadi kita nggak perlu berpikirnya kita mau bikin 100 kamar 100 indukan dan sebagainya. Kita mulai dari ya 1 kamar 2 kamar dulu untuk ketahanan pangan sendiri, artinya untuk kebutuhan kita, dan kita mungkin bisa jual ke lingkungan ya. Contohnya kalau ibu-ibu kan biasanya ada RT-an, ada dawis, ada PKK-an, atau mungkin dari teman-teman yang mungkin masih berdinas kan biasanya di kantor ada ya semacam teman-teman kantor lah ya, karyawan dan sebagainya. Itu kan dimulai dari situ dulu, dari lingkungan, dari terdekat kita saja dulu, seperti itu. Nanti kalau sambil berjalan nanti tengkulak atau bakul, atau mungkin teman-teman yang mungkin biasa untuk pembelian banyak bisa mendekat, biasanya seperti itu yang sudah. Sektor peternakan sangat bagus untuk kedepannya, artinya tidak membutuhkan waktu yang lama, tidak membutuhkan tempat yang besar, yang lebar, tetap semangat, artinya dimulai dari hal terkecil dulu. Sesuai dengan quote saya itu jalani, nikmati, dan syukuri, seperti itu. Jadi teman-teman tidak perlu pesimis, insya Allah sih tetap stabil, karena kebutuhan ayam ini tidak bisa diproduksi dengan ribuan, karena ini maksudnya ke telur ayam kampung. Lebih kepada kebutuhannya juga tidak semasif ayam ras seperti itu. Jadi tetap semangat. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti sekilas perjalanan peternak Elba. Kebetulan saya masih pemula, disclaimer di sini tidak menggurui. Saya di sini hanya mengajak teman-teman, memotivasi untuk memanfaatkan lahan yang ada di samping rumah kita, di belakang rumah kita. Kita manfaatkan untuk ketahanan pangan, dimulai dari yang terkecil dulu. Saya sampaikan tadi, tidak perlu dengan modal yang besar. Teman-teman bisa meriset dulu, mengamati dulu di area sekitar teman-teman untuk baik marketnya ataupun pakannya, seperti itu. Paling seperti itu. Terima kasih, mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan, bila ada yang salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.